Apa sih nggak mau naikkan? Bentar ya, aku on cam dulu. Jangan diturunkan ya Zuma ya. Kalau kau kesurupan masih idiot, pasti kuturunkan. Kau yang idiot, kau bilang saya. Kau masa mau ngajari saya lagi? Kalau kau masih blow on kayak kemarin-kemarin, pasti kuturunkan. Enggak gitu. Kalau kau tanya, bukan kau menjelaskan tentang Kristen Zuma. Oh, Kau kan saya lebih ilmunya. tahu. Saya lebih tahu dari Loh, kamu. kau sekolahnya apa? Tidak perlu sekolah orang untuk menjadi pintar. Sekolah itu hanya untuk mendapatkan ijazah. Kita orang Kristen nggak sama seperti Islam. Ustadz itu nggak ada sekolahnya. Sedangkan kekristenan ada sekolah teologi. Nggak usah terlalu baik. Masuk ke tema. Jadi, silakan. Ini tema menguntungkan kamu ini. Oke? Kenapa di mute sih kalian ini? Kenapa kalau saya naik tuh langsung ketakutan? Ini tema yang menguntungkan kamu. Oke? Oke. Betul. Silakan. Ketika Yesus datang menjadi hakim, yes, yang menjadi materi penghakiman Yesus, sabda dari dirinya sendiri atau dari Bapa yang menjadi materi penghakiman? Menurut materi Yesus, itu maksudnya apa? Materi yang kau maksudkan itu apa? Yang materi. Menjadi tolak ukur penghakiman Yesus nanti di akhir zaman itu idenya sendiri atau firman dari Bapa Tuhan langit bumi? Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ini masalah materi penghakiman, bukan masalah Yesus congor. mengatakan aku dan Bapa adalah satu. No. Yohanes 10 ayat 30. Firman yang keluar dari Yesus itu firman dari dirinya atau dari Bapa? Ya, Bapa dan Yesus itu adalah satu. Bagaimana Bapa bisa menyampaikan firman tanpa Yesus? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya itu adalah penghakiman. Penghakiman di akhir zaman. Ini kayaknya kau belum sampai materinya kayaknya. Kau tidak pernah belajar sampai situ kayaknya. Ya. Yang datang siapa? Yesus. Yang datang sendiri itu apakah Bapa? Yesus, udah ku jawab. Yesus. Oke. Apakah Bapa itu dan Yesus adalah satu? Satu. Ya udah. Satu contohnya apa? Nih, saya kasih contoh. Satu apa dulu? Satu materi, seperti yang kau bilang. Contoh nih, saya kasih materi contoh. Itu pintar. Bagus. Dengarkan. Ketika ada saya seorang lawyer. Kemudian ada yang namanya pemberi kuasa. Ketika saya menggugat di pengadilan bersama yang namanya pemberi kuasa, apakah itu saya berbeda dengan yang namanya pemberi kuasa? Tidak. Saya yang melakukannya. Ya udah. Yang memberi kuasa adalah prinsipal. Sebentar. Supaya saya jelaskan. Dalam satu yang namanya gugatan, benar nggak? Saya dan yang namanya prinsipal saya adalah satu, benar atau tidak? Ya. Satu materinya atau tidak? Satu seperti materi. yang kau bilang tadi. Satu materi. Sudah. Bukan satu hakikat. Bukan satu pribadi. Jelas, mereka adalah dua pribadi yang berbeda dalam satu hakikat. Yohanes 10 ayat 30. Oke, baik. Nah, sekarang Yesus mengatakan apa? Jikalau seorang mendengarkan perkataanku, namun tidak melakukan perkataan itu, aku, Yesus, tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Nah, sekarang kasih dalilnya, jangan dipotong-potong. Kau ngomong ayat kami, kau kasih dalilnya supaya saya baca juga. Yohanes 12:47. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Betul? Yesus berkata begitu. Itu kedatangan yang pertama. Dia datang seperti yang tertulis bahwa dia datang untuk menggenapi. Dia datang bukan untuk menghakimi. Benar. Setelah dia datang yang kedua kali, baru dia menghakimi. Oke, dia menghakimi atau firman yang adalah Bapa itu sendiri yang menghakimi? Bapa sudah sangat meninggikan dia, Filipi 2 ayat 11, dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Gak sampai, makanya ilmumu itu masih belum sampai ke situ. Biarkan saya dulu bernarasi. Jangan kau ajari saya, sebentar.
Kau Islam kok. Nanti saya belum tanya kau kok. Biar saya yang jelaskan. Saya bernarasi dulu. Sebentar, Suma. Saya bernarasi Gini, dulu. gini. Saya Kau- bernarasi dulu. Saya Kau bernarasi ini kan dulu. Islam. Kau Saya nggak Islam, sekolah. tapi saya yang lebih paham Bible daripada kamu. Gini, Suma. Saya ini Kristen. Saya tahu. Saya yang Kau saya cuma ngajari nebeng kau nama ketika kau Yesus. bertanya. No. Kalau kau No. Islam, saya belum tanya tentang Islam saya tentang ulang kau. lagi. Nanti gilirannya Saya ulang lagi. tanya kepada kau tentang Islam. Saya ulang lagi. Baru kau jelaskan tentang Islam. Saya ulang Kau- lagi samamu. Saya uji kau di sini. Saya uji kau. Sejauh mana kau Makanya memahami saya Bible? jelaskan, jangan kau yang namanya Enggak. jelaskan. Sekarang soalan pertanyaan. Kau ini sok pintar tentang Islam. Dengar. Yohanes 12 data 44 sampai 50 ini berbicara penghakiman pada saat dia datang pertama atau pada saat dia datang kedua? Penghakiman Jelas kedua. dia bilang apa? Dia datang untuk menyelamatkan. Dia memberitahu Saya ulang lagi. supaya Saya kita ulang lagi. menggenapi. Saya ulang lagi. Yang diceritakan oleh Yohanes di dalam pengakuan Yesus Yohanes 12 ini berbicara penghakiman di akhir zaman atau penghakiman di kedatangan yang pertama? Dia datang untuk menyelamatkan, sudah jelas kedatangan Saya yang ulang pertama. lagi. Ini yang ketiga kalinya. Ini makanya kalau Kristen tidak belajar begini nih. Saya ulang lagi. Ini penghakiman untuk di akhir zaman nanti atau penghakiman pada saat dia datang untuk yang pertama? Kau mau konteks yang mana? Yang ayat berapa supaya saya ikuti? Ini yang kelima Ini kali. kau tiba-tiba. Yang kelima kali Eh, sana ya. Kau baca Saya lagi. Kau tanya baca. ayat Kau baca. berapa yang kau konteks? Kau baca lagi. Kau baca lagi. Kau baca lagi. Kalau kamu mau Ayat saya berapa? ajarin, diam dulu. Kau jangan ajari saya. Kau satpam, kau masa mau ngajari saya? Jangan sombong kau. Jangan sombong. Oh, saya nggak sombong. Kau yang sombong. Kau mau ngajari saya Kristen, sedangkan Lah, kau Saya ini pengetahuan kau tentang guru, apa? saya guru. Kau pecatan satpam BTM. Kok saya tahu kau? Saya guru. Kok saya guru guru. sih? Sejak Kau yang kapan punya- kau jadi guru? Kau punya buku cetak. Kau Saya pecatan gurunya. satpam kok. Leo Ari Saya itu gurunya. adalah yang namanya bosku. Saya gurunya. Saya tahu dia saya Kristen gurunya. kok. Saya Jadi gurunya. kau jangan ajari saya. Saya gurunya. Sejak kapan? Mana sertifikat kau jadi guru, Tidak Suma? perlu Kita ini orang sertifikat jadi Kristen. guru. Loh, kau Tidak mau perlu saya saya jadi jelaskan? guru. Saya yang Kristen. buktinya Nanti nih. kalau saya Ini tanya buktinya. kau tentang Islam, Ini buktinya. baru ini kau buktinya. Ini buktinya. Kau tidak tahu kan ini? mute. Ini saya tanya sama sekali lagi. Ini yang ke-6 kalinya saya tanya. Kenapa saya di mute? Konteks Yohanes 12 ini berbicara penghakiman akhir zaman atau bukan? Ayat berapa yang kau minta? Yohanes 12 itu ayat berapa? Kau ngomong ayat berapa? Konteks dari Yohanes 12 dari data 44 sampai 50 itu berbicara mengenai 44 sampai akhir zaman. 50. Saya baca. Supaya Baru kau mau ngerti. belajar. Baru mau belajar. Kok belajar Baru sih? mau Kau ini mau ajari belajar. saya? Baru mau belajar sombong samaku. Adek, kau masih satpam, saya ini sudah yang namanya lawyer. Baru mau belajar. Kau Ya, masih oh, satpam, baik. kau ngomong. Gimana Baru satpam mau ngajarin belajar. lawyer? Baru mau Kau satpam belajar. kok. Ini bukan materi satpam ini. Ini Ya, materi makanya tentang saya tertulis di jelaskan. dalam Bible-mu. Kau tanya. Ini bukan berbicara Jadi kita pengacara ini bukan atau umat kuasa buta hukum, huruf. bukan. Kau itu taunya Jangan kau pasal-pasal. ngomong tentang yang namanya Kau nggak ngerti pasal-pasal apa-apa. tentang kasus Kalau kau nggak jago. ngerti apa-apa, nanti ku tanya kau Meskipun tentang kau Islam, itu Zuma. pengacara tidak laku. Jangan kau so oke? pintar dengan yang namanya Jangan kekristenan. kau karena kau adalah sarjana hukum, kau merasa mengakui Bible. Kau itu pengacara tidak laku kok. Cuma Ini nih, kalau yang kau kita jadi bahas ini. pecatan satpam, Nih, jangan kita kau bahas. Kau mau ngomong apa Pecatan- terserah. Mau pecatan satpam, mau pecatan cleaning service, EGP dengan itu semua. Aku tidak peduli. Sekarang bahasa yang kita bahas di sini adalah Yohanes 12:44 sampai 50. Apakah itu berbicara konteks tentang penghakiman akhir zaman? Oke, fokusnya ayat 44 supaya saya bacakan untukmu. Iya. Aduh. Kau ini ternyata mau kau itu- dibacakan atau enggak sih? Makanya ini bukan 44 satpam. sampai 50. Ayo, kau dari tadi cuman menghujat, menghina, merendahkan orang. Pemahamanmu terhadap Enggak Bible menghina, kosong. kau yang sombong. Kau yang Kau jangan sombong atau ajari saya. Kau bawa mau pribadi ajari- seseorang. Kau hanya membahas pribadi orang.
Coba. Karena saya Ini belajar berbicara Zuma. ini berbicara mengenai konteks Bible. Mute sih kalian. Yohanes 12:44 sampai 50 Kenapa ini yang saya ketujuh di kali. mute? Ini ketujuh Oke. kali. Ini ketujuh kali saya tanya Saya ya. bacakan ya. Jangan kau bacakan, itu artinya kamu baru mau belajar. Artinya kau baru mau belajar. Nanti setelah kau baca, Kau mau belajar. oh Jadi ternyata gini. begini. Jadi saya sudah bilang. Ternyata begini. Oh ternyata dalilnya untuk begini. Udah. Moderator turunkan aja sampai ini. Kenapa Mending diturunkan? Sampah. Kau tidak ada ilmu. Sampah. Kau tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Trik yang kau gunakan itu trik bonyok. Itu nggak laku sama aku. Trik bonyok itu yang kau pakai. Kasian kau kan? Kau hanya nyerang pribadi. Kasian Delo. Konteks daripada Yohanes 12:44 sampai 50 itu jelas. Itu berbicara mengenai konteks penghakiman di akhir zaman. Dan Yesus bukan menjadi hakim. Malu kau kan? Yesus tidak jadi hakim. Yesus gagal dia. Yang menjadi hakim itu adalah firman yang berasal dari Bapa. Berarti yang menjadi hakim penentu adalah Bapa. Makanya saya baca dari terakhir tadi. Dari data 50, mundur lagi 49, 48, 47, 46, 45, 44. Supaya kau paham bahwa Yesus itu bukan hakim. Yesus menetapkan perkara berdasarkan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ada nggak Bapak berfirman kepadanya tentang Paulus? Ada nggak Bapak berfirman kepadanya tentang gereja, tentang pendeta, tentang pastor, tentang ibadah minggu, tentang makan babi, tentang tidak bersunat? Ada nggak? Malu kau kan? Malu kau kan? Makanya kau belajar. Mungkin apologet Islam dan kau bisa remehkan. Silakan. Silakan. Tapi pengetahuan tentang Bible jangan kau coba denganku. Kau bukan lawanku. Kau boleh merendahkan saya serendah-rendahnya. Kau boleh mengatakan saya satpam. Kau boleh mengatakan saya apapun sesuka hatimu. Tapi ingat, dalam hal apologet, kau kudu belajar sama aku. Kau butuh 200 tahun minimal untuk menguasai materi-materi Bible itu sendiri. Itu kitabmu bro. Itu kitabmu. Tapi kau nihil. Kenapa nihil? Karena untuk apa kau belajar? Kau cuma doktrin doang kan? Sahabat Pizza Sekran. Gimana dong? Kau mau dipertahankan di sini? Itu di mana konteksnya? Tidak tempat-tempat. Ya, saya baca ya. Oh, kau baru mau belajar. Beda dengan tadi, saudara Daniel. Memang dia betul-betul belajar. Dan dia akui mau belajar. Lah kamu sombong. Aku adalah pengacara. Pengacara apa kau itu? Pengacara terasi. Pengacara tidak laku. Kantor sudah sepi begitu. Nggak ada yang datang. Makanya kau masuk di apologet. Karena kau nggak ada lagi yang pakai. Kalau orang mau jadi pengacara itu bung, bukan saya sombong, itu cuma modal ijazah. Pengacara seperti Anda ya, siapapun bisa jadi pengacara. Ada bukunya kok, ada undang-undang, ada kitabnya kok, ada pasal-pasalnya, tinggal dihafal kok. Siapa bisa? Tapi kalau kau jadi sapa belum tentu kau bisa. Belum tentu kau bisa jadi sapam. Tapi saya bisa jadi pengacara. Apa ya? Jadi pengacara apa masalahnya? Sekolah, tinggal bayar, belajar, dapat titel, pengacara deh. Tapi kalau jadi sapam, belum tentu kau bisa. Fisikmu dulu utamanya. Apa ya? Oke? Jangan kau rendahkan orang bosku. Gak boleh kau rendahkan orang. Kalau kau sendiri tidak memiliki nilai sedikit pun. Pengacara tidak laku. Saya ini pengacara, kau itu sapam. Terus hebat itu. Oh sudah begitu, udah hebat.
Silakan Saudara Daniel, kalau masih mau naik silakan. Saya diskusi sama orang sombong yang tidak ada ilmunya, buang-buang waktu. Masa Yohanes 12 dia nggak paham materinya secara konteks di sana, bahwa itu penghakiman akhir zaman atau penghakiman pada saat Yesus menerima firman, kata dia. Loh, masa nggak tahu penghakiman itu akhir zaman itu? Itulah penghakiman. Yesus tidak pernah 2 kali menghakimi, cuma sekali doang. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Nafsu kali abang ini. Sempat-sempatnya berlomba-lomba mau naik kapal, tangannya mau naik. Bisa-bisanya. Nafsuan juga, cukup mendengar aja. Nafsuan juga mau naik ke atas. Halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan abang? Saya Islam, cuma menyimak. Mengapa diturunkan itu pisau itu? Silakan teman-teman non-muslim naik. Tapi kalau tidak ada ilmu jangan sombong kayak tadi tuh. Modal penghujat itu penghujat kelas kakap tapi ilmunya nggak ada. Siapapun boleh bertanya tentang Islam, siapapun. Habis itu tanpa pengetahuan tantang petenteng sana kemari. Tapi giliran Bible sudah bahasa Indonesia nggak ngerti, ini celaka ini. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Yang muslim mohon dibatalkan dulu permintaannya dong. Kerjasamanya dibatalkan dulu, diperiksa dulu permintaannya supaya dibatalkan. Mata pisau masih mengis-ngemis naik, pamer kebodohan. Udah bodoh, sombong lagi. Kau belajar dulu 200 tahun baru hadapi saya. Ini tema untuk kau ini, untuk memenangkan kau, tapi kau tidak bisa menang karena Yesus akan menghakimimu. Semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Halo. Halo. Katolik Protestan abang. Hindu. Hindu lagi. Apakah Anda percaya ada manusia melahirkan Tuhannya? Halo. Manusia melahirkan Tuhannya, dia menyembah anaknya sendiri. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Selamat malam, selamat malam semua. Silakan buka kameranya. Jangan idiot kayak si pengacara tidak laku tadi itu ya. Silakan. Kau gak sembuh-sembuh kau cuma. Kau yang tidak sembuh, nyembah anak orang. Enggak, kau ini jadi objekanmu, ku tengok mencongor di komal-komal ini, ku tengok. Maksud lu apa? Ini Silakan. tema tuh, selamatkan dirimu sebelum diusir Yesus tuh. Yesus Ya. hakim adil. Anda percaya? Yesus itu hakim yang adil ya. Silakan. Anda percaya? Iya, saya. Oke.
sebagai hakim, apa keputusannya ketika ada orang menyembahnya, menuhankan dirinya? Iya, jadi Sebagai hakim. penghakim yang dimaksud di situ cuma Belum setiap apa-apa orang sudah yang kau. percaya kepadanya tidak binasa. Jadi tuntunan Sang Pencipta itu percaya kepada yang diutus supaya manusia itu terselamatkan. Jadi itu loh pembandingnya. Kalau kau tidak percaya, bagaimana kau dikatakan selamat?